Tes, tes 1, 2, 3. Oke, hello Mas Bro. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai di chapter 2, A New Application ya. Setelah sebelumnya di chapter 1 kita ngebahas tentang arsitektur dari Udo yang menggunakan multi-tier arsitektur atau disebut juga three-tier application, three-tier arsitektur. Oke, kita lanjut di chapter kedua. The purpose of this chapter is to lay the foundation for the creation of a completely new Udo module. Jadi tujuan dari chapter ini itu untuk uh, mendasarkan fondasi untuk membuat completely new Odoo module. Jadi Odoo module yang sempurna, yang apa? Komplit gitu ya. We will start from scratch. Kita akan mulai dari awal with the minimum dengan minimum kebutuhan yang minimum to have our module recognized uh, by Odoo untuk agar supaya Odoo modul kita itu dikenali oleh Odoo dulu ya. Jadi kita akan bangun kebutuhan yang minimum agar Odoo modul kita itu bisa dikenali oleh Odoo. Nah, sebelumnya sebenarnya di chapter 1 saya sudah sedikit kasih bocoran ya. Jadi di sini kita akan coba teorinya untuk lebih benar lagi di chapter kedua. In the upcoming chapters, we will progressively add features to build a realistic business. Ya, di chapter-chapter kedepannya kita akan secara progressively menambahkan feature-feature untuk membangun business case yang lebih realistik. Oke, masuk di the real estate advertisement the real estate advertisement modul ya. Jadi modul real estate modul iklan untuk real estate. Our new module will cover a business area which is very specific and therefore not included in the standard set of module real estate. Nah, modul baru kita ini akan membahas tentang bisnis area, membahas di bisnis area yang mana bisnis area ini sangat spesifik, meskipun tidak dan maka dari itu dia tidak terdapat di dalam modul-modul standar ya, seperti yang sekarang kita akan buat namanya adalah real estate nih. It is worth noting, ini perlu dicatat, that before developing a new module, sebelum kita membangun modul baru, it is good practice, ini praktek yang baik, to verify that Odoo doesn't already provide a way to answer the specific business case. Jadi ini adalah praktek yang baik untuk memverifikasi apakah Odoo doesn't already provide doesn't already provide belum ada belum menyediakan jawaban belum menyediakan cara untuk menjawab bisnis case kita yang spesifik gitu. Jadi jangan sampai terjadi double ya. Jadi maksudnya kita sebenarnya di Udu sudah menyediakan bisnis, sudah bisa untuk menjawab, sudah ada modul yang kita bisa pakai untuk menjawab kebutuhan bisnis kita yang spesifik, tapi ternyata kita malah bikin lagi gitu ya. Here is an overview of the main list view containing some advertisement. Ini tampilannya nanti yang akan kita bikin seperti ini ya. The top area of the form view summarizes important information for the property. Di top area, the form view, di tampilan form view, the important information for the property, such as the name, the property, the postcode, and so on. Oke, di postcode, property type, namanya, the first step content information describing the property bedrooms. Oke, itu di bagian bawah sini ya. Yang ini bedrooms, kemudian living area, garage and garden. Garage and garden, oke. Jadi ini bentuknya kalau nggak salah tabel atau tree disebutnya. Ini disebutnya adalah form.
The second tab list, the offers for the property. Second tab list berarti yang ini ya. The offer, oke, ini penawaran untuk si propertinya ya. Ada yang nawar 155.000 si Alice Brooks ini ya. Kemudian juga yang nawar 150.000 John Smith. We can see here that potential buyers can make offers ya. Potential buyers si Alice Brooks dan juga John Smith dapat membuat penawaran above or below, di atas atau di bawah. Jadi expected price-nya adalah 150. Mereka bisa saling menawarkan di atas harga atau di bawah harga. The expected selling price ya. Jadi mereka bisa saling menawarkan harga di atas atau di bawah dari expected selling price, harga yang kita ekspektasikan. It is up to the seller to accept an offer. Nah, itu akan terserah dari sellernya, si penjualnya. Dia mau menerima atau dia mau ditolak ya, refuse. Here is a quick video showing the workflow of the module ya. Belum ada nih videonya. Hopefully this video will be recorded soon. Oke, videonya belum ada ya emang ya. Prepare the add-on directory. Oke, kita akan mulai masuk untuk mempersiapkan directory dari add-ons kita. Reference documentation related to this topic can be found in manifest. Kita akan buka di tab baru. Kita akan ngintip sedikit ya. Oke, ini manifest. The manifest file serves to declare a Python package as an Odoo module and to specify module metadata. Oke, jadi itu sebenarnya manifest ini isinya adalah metadata dari modulnya. It is called manifest and contains a single Python dictionary. Oke, ini benar ya. Ini Python dictionary where its key specifies module metadatum. Metadatum berarti single ya. Oke, untuk diperhatikan cara penulisannya ya. Untuk string, kayak ini untuk key-nya dia bentuknya single quote. Oke, rata-rata key-nya pakai single quote. Kemudian value-nya mungkin bisa pakai double quote untuk yang string ya. Oke. Required-nya cuma name doang. Kemudian, oke, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita skip dulu ke chapter 2. Note-nya, untuk the goal of this section is to have Odoo recognize our new module, which will be an empty shell for now. It will be listed in the apps. Oke, ini sama kayak kita yang sebelumnya ya. Kita sebelumnya punya sampel. Nah, ini kita udah bisa dikenali. Nanti kita akan bikin hal yang sama untuk real estate module ini. The first step of module creation is to create its directory. In this tutorials, directory add new directory estate. Okay. A module must contain at least two files, the manifest file and init file. The init file can remain empty for now. Oke, jadi bener ya. Init filenya untuk saat ini bisa kosong dulu. And we will come back to it in the next chapter. Kita akan kembali lagi ke file itu untuk mengisinya di chapter selanjutnya. On the other hand, the manifest file must describe our module and cannot remain empty ya. Sementara itu untuk manifest filenya kita harus ngisi ya. Dan tidak bisa dikosongin aja. It's only required field is the name. Nah, dia hanya membutuhkan required fieldnya yang bernama name. But it usually contains much more information. Oke, jadi biasanya mengandung lebih banyak informasi ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Ada name, version, terus depends-nya, autornya siapa, kategorinya siapa, description short, description panjang, description panjangnya kayak gini, data, demo. Oke. Take a look at the CRM file as an example. Oke, ini salah satu manifest dari modul CRM ya. Mungkin kita bisa intip juga. Oke, ini dia modul CRM yang ada di GitHub dari Odoo, dan ini ada di directory Odoo add-ons CRM, modul CRM. Nah, ini adalah sampel dari manifest yang digunakan oleh modul CRM ya. Oke, kita close aja, takutnya berat. In addition to providing the description of the module, name, category, summary, website, it lists its dependency.
Dia juga mendaftarkan dependensi yang digunakan. A dependency means that the Odoo framework will ensure that these modules are installed. Dependensi, bagian dependensi yang tadi nih, di sini dependensi, oh di sini nggak ada ya. Jadi dia ada blok namanya dependensi, itu uh, memastikan kalau modul-modul ini tuh punya dependensi terhadap modul yang kita gunakan ya. Moreover, if one of these dependency is uninstalled, then our module and any other that depends on it will also be uninstalled. Lebih jauh, jika satu atau jika salah satu dari dependensi ini di uninstall, maka modul kita juga akan ikut teruninstall, juga akan terhapus ya. Think about your favorite Linux distribution package manager seperti Aptitude, DNF, Pacman, Odoo works in the same way. Oh, jadi kalau salah satu package-nya dihapus, sedangkan package itu uh, merupakan dependensi dari package yang lain, maka package yang lain itu juga akan ikut terhapus gitu ya. Oke, kita masuk di exercise, create the required add-ons file, create the following folders and files. Oke, kita akan bikin folder namanya estate, lalu bikin dua file namanya init.py dan manifest.py. The manifest.py file should only define the name. Oke, should only define the name and the dependency our modules. The only necessary framework module for now is base. Oke, dependensinya hanya base aja ya. Kita pengen tahu nih dependensi itu cara nulisnya gimana. Depends, oke, dia depends bentuknya list. Oke, siap. Oke, buka projectnya. Kemudian kita bikin directory baru di dalam directory addons yang namanya estate ya. Kemudian kita akan bikin file bernama init__py, sementara dikosongin aja. Kemudian kita akan bikin satu lagi file bernama manifest__py. Nah, di sini kita akan define sesuai dengan yang ada di dokumentasi. Kita akan isi dalamnya sebagai Python dictionary. Atribut yang required adalah key-nya name ya, atributnya name, kemudian isinya kita bisa kasih nama modul kita, yaitu real estate, seperti ini ya, real estate. Kemudian restart di Odoo server and go to apps, click on update app list, search for estate, and tada, your module appears. Did it not appear? Maybe try removing the default apps filter. Oke. Di sini ada keterangan apps list, update apps list ya. Ini harus diaktifkan dengan enable developer mode. Oke. Kita sekarang restart dulu servernya. Make restart. Sip, sudah restart. Kita bisa update app list. Update. Kalau misalkan menu update app list ini nggak ada, teman-teman bisa pergi ke address barnya ya. Kemudian bisa tambahkan ini nih. Setelah web tambahkan tanda tanya, lalu debug debug sama dengan 1 ya. Nanti enter, nanti kalau kita berada di kita posisinya berada di debug mode, itu ciri-cirinya ada di bawah nama kita nih, ada nama database yang kita gunakan dan juga ada icon bug yang di sini ya. Nanti menu update app list-nya akan muncul. Sip, kita sudah update, kemudian kita coba cari yang namanya estate. Oke, nggak muncul ya. Kalau nggak muncul, kita disuruh untuk menghilangkan filter apps ini ya. Nah, sekarang udah muncul ya modul info. Kalau kita buka, ini dia dalemannya. Sip. Di sini. Kemudian untuk exercise selanjutnya, make your module an app. Make your module. Oke, kita disuruh bikin modul kita sebagai app ya. Add
the appropriate key to your manifest so that the module appears when the apps filter is on. Oke. Jadi kan ketika tadi kita berada di apps ya, ini filter, ini kalau yang logonya kayak corong, ini ya, namanya filter ya. Ini filter. Kalau grup logonya seperti ini, oke. Ini filter apps. Kalau kita cari nama modul kita saat ini, nggak keluar ya. Jadi kita tugas selanjutnya adalah kita harus membuat modul kita keluar ketika kita menggunakan filter apps ya. Nah, caranya adalah kita disuruh menambahkan appropriate key ke manifestnya. Jadi appropriate key untuk supaya terdaftar di apps itu artinya apps kita harus bisa diinstal. Untuk bisa diinstal berarti kita harus pakai key yang bernama, oh salah, bukan install tapi sebagai application ya. Ini dia key-nya, application. Defaultnya false ya, makanya dia tidak muncul sebagai, dia tidak dikenali sebagai aplikasi ya. Kalau installable dia defaultnya true, makanya dia sudah ketika kita lihat dia sudah bisa dipasang ya. Tapi dia tidak bisa dikenali ketika kita menggunakan modul apps, filter apps ya, karena modul kita bukan merupakan apps ya. Seperti yang di chapter sebelumnya, bahwa modul apps itu sudah pasti modul, tapi modul itu belum tentu apps. Nah, kita ditugaskan untuk membuat modul kita ini sebagai apps, maka kita akan tambahkan key ini, copy aja. Dia tipe datanya adalah boolean, defaultnya false. Oke. Whether the module should be considered as fully fledged application or it is just a technical module false that provides some extra functionality to an existing application module ya. Oke, jadi gitu ya. Oke, kita akan coba tambahkan di modul kita di sini ya. Paste. Oke. Kita buat jadi true. Sip. Ada yang kelewat nggak ya? Oke, nggak ada ya. You can even install the module, but obviously it's empty shell, so no menu will appear. All good. If yes, then let's create our first model. Oke. Sekarang kita akan coba restart lagi servernya. Sip, mantap. Berarti harusnya sekarang kalau kita refresh, mudah-mudahan sudah muncul ya, tanpa kita harus update apps. Oke, kita cari state. Bentar. Oke, belum muncul, berarti kita perlu update app list ya. Oke. Kita coba cari lagi dengan filter apps. Baru state. Nah, sip. Sekarang sudah muncul ya. Kita bahkan bisa menginstalnya. Oke, kita akan coba. You can even install the module, but obviously as empty shell. Oke, kita akan install ya. Loading. Oke, sudah berhasil install dan belum ada apa-apa. Kita dibawa ke apps pertama yang ada di menu ini. Jadi walaupun kita sudah install, kita tidak bisa ini ya, punya kita ya. Sorry. Modul kita. Nah, ini dia, belum ada menu apa-apa ya. Jadi kita nggak bisa akses menunya. Oke, chapter kedua sampai sini aja karena selanjutnya all goods. If yes, then let's create our first model ya. Selanjutnya di chapter 3 kita akan masuk ke topik tentang models and basic fields ya. Itu berarti kita mulai masuk di bisnis kalau nggak salah namanya di sebelumnya business objects ya. Business objects itu disimpan di dalam modul. Oke, tapi sebelum itu, sebelum videonya chapter kedua ini berakhir, ada baiknya kita akan rapikan dulu repository project dari modul kita ya. Di sini saya mau hapus sampel modul yang di chapter 1 kita udah bikin, tapi kita nggak pakai lagi. Jadi kita akan balik ke apps, lalu kita akan klik sampel, terus kita masuk aja ke dalam, baru ada gear di sini, kita pilih delete. Ready to make your record disappear into thin air? Are you sure it will be gone forever? Delete.
Sip ya, sekarang udah nggak ada lagi tuh si sampel. Oke, sampel udah nggak ada. Nah, kita bisa hapus nih direktorinya. Yes. Nah, sekarang udah lebih rapi ya. Jadi dalam addons kita cuma ada modul estate aja. Oke, lebih baik kalau kita buat project kita ini sebagai Git repository ya. Jadi sekarang saya akan bikin project kita sebagai Git. Kita akan menginisialisasi Git, kemudian saya akan push ke dalam GitHub repository. Oke, jadi caranya adalah seperti biasa git init ya. Oke, initialize empty git repository in modulnya. Oke, udah berhasil ya. Kemudian seperti biasa kita akan bikin file yang namanya git ignore. Oke, di git ignore ini saya sudah berada di dalam file bernama git ignore. Yang perlu saya ignore adalah directory yang bernama varlib ini ya. Jadi saya akan masukkan directory ini ke dalam ignore, git ignore. Kemudian untuk add si configuration ini nggak perlu. Environment juga oke lah ya. Oh, aduh, sorry. Environment mungkin kita akan bikin environment example. Kita akan exclude dulu seperti ini. Nah, kita akan copy jadi environment example seperti ini. Kita akan paste. Yang ini kita akan hapus. Semua value-nya kita akan kosongin ya. Untuk yang di dalam example environment ini. Oke, jadi ini environment example ya. Isinya seperti ini aja. Kosong, dan kita akan gunakan environment ini. Oke, tadi di file git ignore saya sudah memasukkan environment ke dalam git ignore dan juga var ke dalam git ignore ya. Oke, sebentar. Mungkin saya bisa cek dulu untuk memastikan. Oke, harusnya sudah aman. Kayak gini aja. Setelah itu kita akan git status. Tentunya sekarang ada file-file yang harus kita untrack files ya. Kita harus masukkan dia ke dalam git add dengan git add. Git add saya masukkan semua aja. Oke, sekarang semuanya sudah dimasukkan ke stage. Udah di stage ya, stage area. Kita akan bikin commit namanya git commit. Oke, saya lebih terbiasa pakai Vim sih. Oke, git, oh gini aja. Sip. Nah, sekarang sudah di stage area semuanya ya, bisa dilihat. Ini adalah perubahan-perubahannya yang udah kita tambahkan ya. Oke, sekarang kita akan bikin commit. Nama commitnya adalah seperti biasa first. Lalu initial first blood ya. Kalau saya biasanya untuk commit pertama seperti ini. Oh, lupa. Readme-nya belum ya. Kita akan bikin file readme.md. Oke, di sini kita kasih nama udu 17 modul development from server framework 101. Mungkin sementara seperti ini dulu ya. Oke, kita coba buka git lagi, kita masukkan stage area, kita lakukan git commit dash amin ya untuk menambahkan ke commit sebelumnya. Initial first blood, oke, nggak ada perubahan ya. Sip, jadi tadi yang ditambahkan sudah masuk ke commit sebelumnya. Kemudian kita akan buat git repository. Silahkan teman-teman akses repository GitHub-nya masing-masing.
punya saya di sini, github.com Bandit Hijau. Kemudian kita akan buat repository baru ya di pojok kanan atas, create new, lalu pilih new repository. Kasih namanya udu_17_module development kayak gini ya. Server framework, panjang banget ya. Server framework 101. Panjang banget. Kayaknya Udu 17 module development aja dulu deh. Sip. Saya takutnya di kemudian hari kita akan bakal bikin repository lagi sih, tapi oke lah ya. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri. Untuk sementara seperti ini dulu. Kalau sudah create repository. Oke, kemudian copy yang bagian ini ya, ada alamatnya ya, di copy aja ini. Sip. Kemudian kita bisa git remote add origin baru paste alamat yang tadi. Enter. Sip, sekarang kita sudah punya remote di GitHub ya, tapi belum di push nih. Git remote www. Nah ya, kita sudah punya remote repository. Kita tinggal git push origin main. Maka commit pertama kita akan dikirimkan ke dalam GitHub repository. Kita tinggal refresh dan jadi. Sip, mantap. Oke, untuk video chapter kedua saya rasa udah cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di chapter selanjutnya, yaitu chapter ketiga tentang models and basic fields ya. Thank you.